Halo, kita lanjut guys. Cahaya keemasan berangsur-angsur menghilang, dan ketika itu benar-benar menghilang, penindasan yang berasal dari tubuh Mu Chen telah sepenuhnya ditarik, menurunkan kepalanya ke dadanya. Mu Chen mau tidak mau tercengang. Di dadanya, ada naga sejati berkeliaran di bawah kulitnya. Naga sejati tampak hidup dan hidup, seolah-olah hidup dan mengandung energi yang sangat menakutkan pada saat yang bersamaan. Saat tatapannya berkedip dan dengan kemauan hatinya, naga sejati dengan cepat bergerak ke tinjunya, di sepanjang kendalinya, lalu dia mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan. Ketika dia melemparkan pukulan itu, raungan drakonik yang cerah bergema di wilayah ini dan retakan muncul di ruang di depannya dari satu pukulan. Mu Chen tidak bisa membantu mendesis seteguk udara dingin pada pemandangan ini. Dia hanya dengan santai melemparkan pukulan dan hanya sedikit mengendalikan naga sejati. Dia tidak mengharapkan kekuatan destruktif seperti itu darinya. Sepertinya setelah menghidupkan kembali roh naga sejati, itu jauh lebih hebat dari sebelumnya. Sosok 9 Nether muncul di hadapan Mu Chen dan dia melihat naga sejati yang berkeliaran di dada Mu Chen. Dengan takjub, dia sendiri adalah binatang suci, jadi dia bisa merasakan penindasan yang berasal dari naga sejati. Itu milik garis keturunan naga sejati asli. Mu Chen merasakan naga sejati yang berkeliaran di dadanya dan ekspresinya sedikit berubah. Dia tersenyum ke arah Nine Nether, "Coba serang aku." Nine Nether melirik Mu Chen dengan ragu, tapi dia tidak menanyainya dan dengan lembut menjentikkan jarinya. Sebuah kekuatan yang sangat tajam meledak, seperti sambaran petir, dan ditujukan ke dada Mu Chen. Menghadapi serangan Nine Nether, Mu Chen tidak melakukan pembelaan. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan menarik kembali energi spiritual di permukaan tubuhnya dan membiarkan kekuatan energi spiritual itu menyerangnya. Namun, pada saat itu, ketika kekuatan energi spiritual hendak bersentuhan dengan tubuh Mu Chen, naga sejati yang berkeliaran di sekitar dada Mu Chen tiba-tiba mengeluarkan raungan drakonik yang dalam. Itu membuka mulutnya dan melahap kekuatan energi spiritual yang menembaki. Setelah melahap kekuatan energi spiritual itu, roh naga sejati hanya bergetar. Sebelum pulih ke keadaan awalnya, diam-diam berkeliaran di bawah kulit Mu Chen. Nine Nether sedang menonton adegan ini dengan keterkejutan di wajahnya. Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Roh naga sejati tidak hanya dapat memberinya kekuatan besar, ia bahkan memiliki kemampuan bertahan. Pertahanan yang kuat mungkin tidak lebih lemah dari armor emas naga Phoenix. Jika Mu Chen memanggil Dragon Phoenix Golden Armor dan menambahkan pertahanan tubuhnya, 3 lapisan pertahanan mungkin bahkan merepotkan bagi penguasa kelas 5 untuk dihadapi. Jika dia telah menghidupkan kembali roh naga sejati dan Phoenix sebulan yang lalu, ketika dia bertarung dengan Qiu Taiyin, dia tidak akan dipaksa untuk bersembunyi di tubuh surgawi yang berdaulat untuk menyiapkan arai spiritual untuk melawan. "Apa ini yang kamu budidayakan?" Nine Nether akhirnya tidak bisa menahan diri untuk melontarkan pertanyaan. Saat ini, Mu Chen tampak lebih seperti binatang surgawi daripada dia. Mu Chen tertawa kering, karena tidak perlu menyembunyikan apapun dari Nine Nether. Karena itu, dia secara langsung memberitahunya tentang hal-hal mengenai Sutra Naga Phoenix. Mendengar penjelasan Mu Chen, Nine Nether terdiam sesaat. Tapi dia tidak bisa menahan mengerutkan alisnya saat dia melihat roh naga sejati di dada Mu Chen. Di masa depan jika kamu bertemu seseorang dari klan naga dan Phoenix, jangan biarkan mereka menemukan roh naga sejati dan Phoenix padamu. Klan naga dan Phoenix adalah beberapa klan terbaik. Kekuatan mereka bahkan sebanding dengan klan primordial terpencil. Naga sejati dan Phoenix adalah eksistensi puncak di masing-masing klan itu. Jadi jika mereka menemukan bahwa kamu memiliki roh naga sejati dan Phoenix, mereka mungkin akan bergerak padamu dan dengan paksa melepaskannya darimu, kata Nine Nether. Wajah Mu Chen sedikit berubah, karena dia tidak berpikir bahwa klan naga dan Phoenix akan begitu sombong. Tapi, untungnya, roh naga sejati dan Phoenix terlalu lemah saat ini, jadi mereka tidak akan menarik perhatian klan itu. Adapun masa depan, jika dia berhasil melatih roh naga sejati dan Phoenix ke tingkat yang lebih tinggi, dia tidak akan lemah saat itu. "Aku akan memperhatikannya," Mu Chen mengangguk. Wajah Nine Nether sedikit mengendur. Tetapi tepat ketika dia hendak berbicara, bel yang jelas dan terang tiba-tiba terdengar di kedalaman Great Law Sky. Bel terdengar terburu-buru, samar-samar bercampur dengan aura membunuh. Ketika Mu Chen dan Nine Nether mendengar bel itu,
mereka menyipitkan mata dan melihat ke kedalaman Gridlow Sky. Mereka tahu bahwa itu adalah bel yang digunakan untuk memanggil konferensi raja. Pada saat yang sama, itu adalah sinyal yang mewakili awal perang. Perang dimulai di istana utama Gridlow Sky. Suasana di aula sangat khusyuk dengan penguasa, 3 kaisar, 10 raja dan pasukan pendukung yang lebih kuat berkumpul di aula besar. Ini bisa dianggap sebagai standar terkuat di domain Great Heaven Law, jadi orang bisa tahu betapa pentingnya domain Great Heaven Law memandang perang berburu, mengatakan bahwa mereka telah keluar dengan kekuatan penuh tidaklah berlebihan. Mu Chen duduk di singgasana batu di aula dengan 9 nether di sebelah kanannya, dengan berbagai raja di sepanjang jalan. Di tingkat atas adalah 3 kaisar dan mandala yang tak tertandingi. Di masa lalu, Mu Chen hanya bisa mengikuti 9 nether di konferensi raja masa lalu, berdiri di belakangnya seperti pengawal. Tetapi dengan dia menjadi raja di domain Great Heaven Law, dia secara alami dapat menerima perlakuan yang sama dengan Nine Nether. Di aula, suasananya sangat menindas, dengan mandala duduk tinggi, menghadap semua orang, sebelum suara lembut bergema, 7 hari dari sekarang, badai energi spiritual di medan perang jatuh akan berada pada kondisi terlemah. Pada saat itu, perang berburu akan berlangsung. Meskipun semua orang sudah siap, ketika mereka mendengar pernyataan itu, tatapan mereka tidak bisa menahan gemetar, menghadapi perang brutal seperti perang berburu, bahkan kekuatan puncak seperti domain Great Heaven Law mereka di wilayah utara tidak dapat dihindarkan darinya. Mandala melambaikan tangannya, cahaya spiritual menyembur keluar, yang terbentuk menjadi peta besar dan rumit di udara. Dilihat dari medannya, itu seharusnya adalah medan perang yang jatuh, tetapi sebagian besar dari itu padam. Karena badai energi spiritual di Valen Battlefield, akan ada perubahan besar setiap kali dibuka, mayoritas peta di masa lalu tidak berguna. Jadi setelah memasuki Valen Battlefield, kamu hanya bisa mencoba menyelidiki sekitar dengan mengandalkan medan. Pasukan domain Great Heaven Law kita akan memasuki medan perang jatuh dari area barat laut. Setelah masuk, tentara akan menyebar. Kalian semua akan memimpin pasukan kalian sendiri untuk mencari reruntuhan dan mendapatkan pelet asal jatuh. Pelet asal jatuh, mendengar istilah itu, Mu Chen tercengang, karena itu adalah istilah yang asing baginya. Para ahli yang jatuh di Valen Battlefield akan mengubah Laut Sovereign mereka menjadi pelet asal jatuh seiring waktu. Pelet asal jatuh sangat bermanfaat untuk budidaya. Selain itu, mereka juga benar-benar diperlukan untuk memecahkan perbendaharaan alam penguasa bumi. Suara Nine Nether terdengar, yang membuyarkan keraguan Mu Chen. Perbendaharaan alam penguasa bumi adalah tempat di mana pusat kekuatan alam penguasa bumi telah jatuh. Namun, tempat jatuh dari para ahli tersebut akan sangat tersembunyi dan selanjutnya dilindungi oleh arai spiritual dari medan perang yang jatuh. Arai spiritual alami ini terhubung ke seluruh Valen Battlefield, sehingga bahkan pembangkit tenaga listrik Earth Sovereign Realm tidak dapat dengan paksa menerobosnya. Satu-satunya cara adalah dengan mengandalkan pelet asal jatuh, karena sumber energi di dalamnya sama dengan medan perang jatuh. Oleh karena itu, mendapatkan pelet asal jatuh adalah langkah pertama dari perang berburu, dan juga, langkah terpenting, setiap kekuatan lain juga akan merebut pelet asal jatuh. Agar kita mendapatkan lebih banyak pelet asal jatuh, kita hanya bisa membagi pasukan kita. Jika tidak, kami akan menyia-nyiakan sumber daya kami dengan berfokus pada satu tempat pada satu waktu. Mu Chen menggosok dahinya sambil tersenyum pahit. Perang berburu benar-benar merepotkan, dan karena pelet asal jatuh sangat penting, persaingan untuk mereka akan sangat ketat. Setelah memasuki medan perang yang jatuh, 3 kaisar dan saya sendiri akan mencari perbendaharaan alam penguasa bumi. Oleh karena itu, tugas mendapatkan pelet asal jatuh akan jatuh ke tangan kalian. Mandala memandang 10 raja saat dia berbicara dengan suara serius. Saya tidak peduli tentang bagaimana kalian biasanya berjuang untuk sumber daya dan bersaing. Tapi kali ini, saya harap kalian bisa meletakkan dendam dan membantu satu sama lain. Kalau tidak mungkin bagi kalian untuk membawa pelet asal jatuh yang cukup kepada kami sendiri. Tanpa pelet asal jatuh dalam jumlah yang cukup, kita tidak akan bisa memecahkan perbendaharaan alam penguasa bumi, yang pada dasarnya berarti kita kalah perang. Dan aku yakin kalian tahu berapa harga yang harus kita bayar jika itu terjadi. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk mendapatkan pelet asal jatuh.
karena 3 kaisar dan aku sendiri tidak akan dapat memberikan bantuan kepada kalian semua, karena kita harus menjaga pasukan lain agar mereka tidak bergerak pada kalian. Melihat murid emas Mandala yang mengesankan dan menindas, mereka tidak bisa menahan untuk mengangguk hormat. Melihat respon mereka, Mandala melambaikan tangannya. 10 garis cahaya terbang ke 10 raja. Saat cahaya menghilang, mereka membentuk 10 cermin perunggu yang berkedip-kedip dengan cahaya spiritual di permukaannya. Ini adalah cermin cerau spiritual. Jika salah satu dari Anda menghadapi situasi berbahaya, jatuhkan darah Anda di atasnya dan yang lain akan dapat merasakan lokasi Anda dan membantu Anda. Titik berkumpul juga akan diinformasikan melalui cermin cerau spiritual. Mu Chen dan yang lainnya menganggukkan kepala saat mereka menerima cermin cerau spiritual dan menyimpannya. Nah, sehingga domain Great Heaven Law kita masih bisa tetap berdiri di wilayah utara ini setelah perang berburu ini. Mari kita bertarung, semuanya, di aula. Setiap ahli tiba-tiba berdiri, mata mereka terbakar dengan api dan dipenuhi dengan niat bertarung yang gembira saat mereka bergema. Ketika perang berburu tiba, bahkan langit di wilayah utara tiba-tiba berubah menindas saat awan hitam menyelimuti gelombang, dengan setiap ahli di wilayah utara merasakan aura pembunuhan yang padat di langit. Setiap kekuatan bergetar di bawah aura pembunuhan ini, bahkan kekuatan puncak dengan fondasi yang lebih lemah juga merasa gugup. Itu karena, di masa lalu, ada kekuatan puncak yang dilahap dalam perang berburu. Sedemikian rupa sehingga bahkan pencipta pasukan itu tidak berhasil melarikan diri dari medan perang yang jatuh. Kebrutalan ini adalah sesuatu yang bahkan pembangkit tenaga listrik Realem Sovereign Bumi seperti mereka tidak dapat terhindar darinya. Itu karena setiap wilayah memiliki aturan dan peraturannya sendiri. Itu sama untuk wilayah utara, bahkan jika mereka tahu bahwa perang berburu sangat berbahaya, tidak ada satupun kekuatan puncak yang memilih untuk mundur atau menolaknya. Itu karena medan perang yang jatuh dipenuhi dengan godaan yang bahkan tokoh-tokoh besar dari kekuatan puncak itu tidak dapat menahannya. Itu adalah cairan surgawi spiritual. Meskipun tokoh-tokoh besar itu praktis adalah makhluk seperti dewa di mata orang lain, hanya mereka sendiri yang akan mengetahui situasinya. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa ada perbedaan antara alam penguasa bumi, dengan kekuatan yang lebih besar dan lebih banyak godaan. Tapi Earth Sovereign Realm pada awalnya adalah level yang terkenal. Sulit untuk meningkatkan kekuatan mereka, rasanya seperti naik ke langit. Tetapi cairan surgawi spiritual di medan perang yang jatuh bisa membuat jalan mereka lebih mudah naik ke langit. Itu praktis merupakan godaan fatal bagi pembangkit tenaga listrik Realem Sovereign Bumi. Di masa lalu, bahkan alam penguasa bumi dari wilayah lain tergoda dan mencoba bersaing untuk itu. Tetapi, pada akhirnya, mereka dipaksa keluar oleh pasukan gabungan dari pasukan puncak di wilayah utara, sehingga berhasil mengusir pasukan puncak dari wilayah lain. Sebagian besar alasan mengapa pembangkit tenaga listrik Realem Sovereign Bumi akan dengan pahit membangun kekuatan mereka di wilayah utara mungkin adalah untuk cairan surgawi spiritual di medan perang yang jatuh. Oleh karena itu, ketika perang perburuan tiba sekali lagi, seluruh wilayah utara diselimuti oleh aura pembunuhan yang tertindas dan siapapun dapat membayangkan betapa ketatnya persaingan di medan perang yang jatuh. Itu adalah perang di mana bahkan pembangkit tenaga listrik Earth Sovereign Realm mungkin jatuh. Memikirkan perang destruktif itu saja akan menimbulkan ketakutan di hati orang lain. Wilayah Barat Laut Wilayah Utara, Great Law Sky Istana 9 Nether. Mu Chen dan 9 Nether berdiri di depan istana dengan pasukan 9 Nether, mengenakan pakaian hitam, tersebar di lapangan di depan mereka. Masing-masing dari mereka samar-samar memancarkan niat bertarung, bahkan energi spiritual yang mengalir di sekitar mereka tampaknya telah bergabung bersama, menjadi sangat kuat. Seluruh lapangan sunyi, tanpa satu suara pun, dan semua orang mengarahkan pandangan mereka ke dua sosok yang berdiri di depan istana. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen menyipitkan matanya saat dia diam-diam berdiri tanpa berbicara. Pakaian hitamnya menggambarkan sosoknya yang menjulang tinggi, tampak tenang dan tenang. Kemarahan pada tahun lalu telah mencabik-cabik jejak kelembutan terakhir di wajahnya, dan menggantinya dengan sikap halus dan tenang. Nine Nether berdiri di samping Mu Chen, dengan baju besi hitamnya menyelimuti tubuhnya yang besar. Lekuk tubuhnya sangat menggoda, mengguncang hati sanubari orang lain,
Sepasang kakinya yang panjang menyebabkan darah orang lain mengalir deras dan kecantikan liarnya, dengan ekspresinya yang dingin, membuat orang lain merasakan dorongan untuk menaklukkannya. Di belakang mereka berdua adalah berbagai non-pejuang, Tang Bing dan Tang Rou. Keheningan itu tidak berlangsung lama. Lonceng, yang dipenuhi dengan niat bertarung, tiba-tiba berbunyi dari langit Gridlaw. Aura pembunuhan membubung ke cakrawala dari berbagai bagian Gridlaw Sky. Pada saat berikutnya, suara angin yang memecah padat bergema saat kelompok awan hitam membubung ke cakrawala dari Gridlaw Sky, benar-benar menyelimuti seluruh langit. Awan-awan itu adalah pasukan bersenjata lengkap, pasukan pembantaian dengan niat bertarung yang kuat. Semua orang dari domain Great Heavenlaw, perhatikan perintahku dan pindah. Ketika niat bertarung tanpa batas menyebar ke seluruh langit, suara mandala bergema di wilayah ini, terdengar sangat mengesankan. Langit tampaknya telah hancur pada saat ini ketika pasukan tak terbatas berubah menjadi banyak sosok cahaya yang melesat melintasi cakrawala seperti belalang saat mereka meninggalkan Gridlaw Sky. Nine Nether berbalik dan menatap Tang Bing. Aku meninggalkan istana 9 Nether di tanganmu. Kakak 9 Nether, yakinlah, kami akan menunggu di sini sampai kalian muncul sebagai pemenang. Tang Bing dan Tang Rou mengangguk. Mereka tahu betapa mengerikannya perang berburu itu. Bahkan kekuatan puncak seperti domain Great Heavenlaw mereka berisiko dihancurkan. Tidak ada yang yakin berapa banyak pasukan dari domain Great Heavenlaw akan disambut kembali, atau dijarah secara brutal oleh pasukan lain. Mu Chen dan Nine Nether saling bertukar pandang, lalu dengan lembut menganggukkan kepala mereka. Yang pertama mengangkat tangannya, lalu melambaikannya saat tatapannya berubah tajam. 9 pasukan Nether, keluar. Mu Chen dan 9 Nether berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang keluar, dengan 9 pasukan Nether membubung ke langit di bawah mereka. Mereka seperti awan hitam yang mengikuti mereka berdua. Ketika pasukan besar meninggalkan langit Gridlaw dan melewati seluruh domain Great Heavenlaw, itu menarik banyak ahli dari domain Great Heavenlaw untuk mengangkat kepala mereka. Setiap orang memiliki tatapan yang rumit, tetapi mayoritas dari mereka dipenuhi dengan berkah. Bagaimanapun, mereka semua mengandalkan domain Great Heavenlaw untuk bertahan hidup. Jika pohon besar ini tumbang, itu tidak akan bermanfaat bagi mereka. Ketika pasukan besar melewati domain Great Heavenlaw, ada pasukan orang yang membubung ke langit juga. Itu adalah pasukan tambahan dari domain Great Heavenlaw. Dengan bergabungnya mereka, pasukan Great Heavenlaw domain menjadi lebih luas dan kuat. Saat mereka melakukan perjalanan, mereka seperti awan hitam dengan niat bertarung yang membumbung tinggi yang menyebabkan banyak ahli melihat dengan kaget yang membanjiri mata mereka. Di bawah niat bertarung yang menakutkan, mereka bahkan tidak berani mengedarkan energi spiritual di tubuh mereka. Takut aura mereka akan menarik serangan tentara yang menakutkan. Menghadapi tentara yang mengerikan, praktis tidak ada yang bisa menghentikan mereka di bawah alam penguasa bumi. Ketika tentara dari domain Great Heavenlaw pindah, ada beberapa tentara dari berbagai lokasi lain di wilayah utara yang membubung ke langit juga, membawa serta niat bertarung yang kuat saat mereka menyapu cakrawala seperti badai dahsyat. Seluruh wilayah utara gemetar karena ini, pemandangan cahaya yang melesat melintasi cakrawala tampak seperti tanda-tanda kiamat yang mendekat. Beberapa kekuatan yang lebih lemah dan beruntung yang tidak harus ambil bagian dalam perang berburu ini melihat pemandangan ini dengan gembira dan iri. Mereka bersukacita karena telah menghindari perang yang mengerikan ini dan iri karena mereka terlalu lemah, bahkan tidak memenuhi syarat untuk dimusnahkan. Tetapi terlepas dari apakah mereka bersukacita atau iri, tirai perang berburu yang paling mengerikan di wilayah utara telah dibuka. Langit biru pasti akan diwarnai dengan darah dalam perang ini. Di ujung barat wilayah utara dibandingkan dengan daerah berkembang lainnya di wilayah utara, barat jauh tampak agak sepi, dengan auman binatang buas yang kadang-kadang bergema, menyebabkan tanah ini menjadi lebih sepi. Area ini sepertinya diselimuti aura kabur pada saat ini. Aura itu begitu menusuk tulang sehingga bahkan menyebabkan energi spiritual menjadi menakutkan. Di lokasi yang jauh, sepertinya ada teriakan pembantaian yang tak terhitung jumlahnya yang terdengar. Tapi melihat dengan penuh perhatian, itu sama kosongnya dengan kota hantu. Di kedalamannya, tanah mulai menjadi mengerikan ketika 100.000 jurang dalam terbelah di tanah. Lebar jurang itu kira-kira 10.000 kaki dan ujungnya tidak terlihat. Di kedalaman ada jurang hitam pekat,
seperti terowongan ke dunia bawah, dengan angin menakutkan yang bertiup, yang tampaknya menjadi penghalang yang mengisolasi tanah ini. Di ujung retakan, jurang ditutupi dengan aura kehitaman yang samar-samar memiliki jeritan yang tak terhitung jumlahnya seperti tentara yang terlibat dalam pembantaian. Ini adalah medan perang yang jatuh, tanah terlarang di wilayah utara. 1 dari 10 dari banyak ahli yang masuk untuk mencari harta karun berhasil keluar. Tapi hari ini, barat jauh ini menjadi area paling mempesona di seluruh wilayah utara. Di gurun yang sunyi, ada desir angin yang bergema saat langit kehitaman terbelah, sosok seperti belalang yang tak terhitung jumlahnya bersiul, memadati tanah ini. Praktis semua elit wilayah utara berada di medan perang yang jatuh pada saat ini. Energi spiritual besar yang bersiul telah benar-benar menyapu badai menakutkan yang bertiup dari Valen Battlefield. Di area Valen Battlefield, pasukan Great Heavenly Domain tiba dan menduduki tanah dengan radius ribuan kaki. Ketika pasukan lain melihat mereka, mereka semua melarikan diri, karena mereka tidak berani memprovokasi domain Great Heavenly yang kolosal. Di satu puncak, Mu Chen diam-diam berdiri bersama Mandala, 3 kaisar dan berbagai raja di depan mereka. Pada saat ini, semua orang mengarahkan pandangan mereka ke depan. Angin kencang hitam yang tersapu dari celah itu tampak semakin lemah saat ini. Itu adalah penghalang dari Valen Battlefield menjadi lebih lemah. Banyak ahli diam-diam menonton adegan ini di wilayah yang luas ini. Ketika badai hitam menghilang, itu berarti dimulainya perang berburu ini. Momen itu datang dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu 10 menit, badai hitam itu benar-benar menghilang. Ketika badai menghilang, Mu Chen mendengar raungan yang dipenuhi dengan niat bertarung yang tiba-tiba bergema di wilayah ini. Berdiri di garis depan, Mandala mengangkat tangannya dan dengan lembut melambaikannya. Biarkan perang dimulai. Ketika badai hitam menghilang, langit dan bumi tiba-tiba bergetar ketika sebuah kelompok segera berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka terbang menuju medan perang yang jatuh. Kekuatan agung dari domain Great Heavenly terbang di bawah pimpinan Mandala. Tentara itu mirip dengan seekor naga saat terbang menuju celah yang dalam dan ke dalam medan perang yang jatuh. Ketika tentara tiba di Valen Battlefield, semua orang bisa merasakan penyebaran dingin yang menusuk tulang yang tidak dapat dilawan bahkan dengan energi spiritual. Perubahan mendadak menyebabkan keributan di dalam kekuatan domain Great Heavenly sebelum dengan cepat menjadi tenang. Mu Chen berdiri di depan pasukan 9 Nether saat dia melihat sekeliling, persepsi energi spiritualnya sangat ditekan, dan ada juga rasa dingin yang menusuk tulang yang menyelimuti sekelilingnya. Meskipun mereka tidak akan menimbulkan bahaya baginya, itu membuatnya gelisah. Hati-hati, ada puluhan ribu pembangkit tenaga listrik yang jatuh di sini, dan niat mematikan mereka mencemari tempat ini. Hal semacam ini sangat merepotkan karena tidak berbentuk. Jika cukup padat, energi spiritual Anda bahkan mungkin terkorosi dan akan menyebabkan penurunan besar dalam kekuatan bertarung Anda. 9 Nether memperingatkan. Jadi, kita harus mengandalkan energi yang kuat dalam energi yang. Energi yang, hati Mu Chen bergetar saat energi spiritual di tubuhnya bergabung dengan Undying Flames dan Nether Demon Heart Lightning. Sampai tingkat tertentu, nyala api dan kilat adalah kutukan dari semua energi jahat. Memikirkannya, api ungu melonjak di tubuhnya saat dia menembus suhu tinggi. Seketika, rasa dingin yang menusuk tulang menghilang. Itu digantikan oleh gelombang kenyamanan yang membuat ekspresi tegang Mu Chen mengendur. Benar-benar wilayah terlarang. Mu Chen menghela nafas. The Valen Battlefield benar-benar layak disebut sebagai wilayah terlarang. Mereka telah mengalami hal yang merepotkan saat masuk sehingga mereka bahkan tidak dapat menggunakan energi spiritual mereka untuk melawan dan harus bergantung pada kekuatan unik. Setelah berurusan dengan rasa dingin yang menusuk tulang, Mu Chen melihat sekeliling di medan pertempuran yang jatuh. Di bawahnya ada sepetak dataran merah, ditutupi lapisan noda darah dengan retakan besar terpampang di tanah. Mereka tampak seperti luka tanah yang saling bersilangan. Sulit dipercaya betapa brutalnya pertempuran di zaman kuno. Benar, mengapa kita tidak melihat mayat klan Vien? Mu Chen melihat tulang berserakan di tanah dan merajut alisnya. Dia tampaknya telah menangkap sesuatu, yang dia pikir setelah beberapa saat kemudian bahwa tampaknya tidak ada kerangka klan Vien yang tersisa. Itu tidak masuk akal karena itu adalah pertempuran brutal saat itu. Dan seharusnya tidak hanya ada kerangka milik dunia 1000 besar mereka. Klan Vien sangat tidak normal.
tubuh mereka akan meleleh saat mati dan diubah menjadi aura mayat. Aura mayat ini sangat ganas, dan saat mereka menyebar, bahkan energi spiritual di langit dan bumi akan ternoda dan tidak dapat digunakan oleh orang lain. Nine Nether menunjuk ke wilayah ini dan melanjutkan, medan pertempuran yang jatuh ini juga telah tercemar. Tetapi banyak pembangkit tenaga listrik menggunakan kemampuan surgawi untuk membersihkan tempat itu. Namun meski begitu, butuh ribuan tahun bagi energi spiritual untuk pulih. Menodai energi spiritual, wajah Mu Chen tidak bisa membantu berubah dengan sok dan ekspresi serius. Dunia seribu besar membentuk persimpangan untuk alam bawah yang tak terhitung jumlahnya karena energi spiritual di dunia seribu besar adalah keberadaan yang unggul. Tapi klan Vien sebenarnya sangat jahat ingin membunuh semua pembudidaya di dunia seribu besar. Tidak terbayangkan betapa hebatnya pukulan itu bagi dunia seribu besar jika sebagian besar energi spiritual hilang. Tanpa energi spiritual, tidak akan ada orang di dunia seribu besar untuk melawan klan Vien, dan pada saat itu, seluruh dunia seribu besar akan jatuh di bawah kendali klan Vien, kehilangan energi spiritual, para pembudidaya akan kehilangan kekuatan mereka juga. Klan Vien benar-benar jahat, Mu Chen berbicara dengan lembut. Tidak heran semua pembudidaya di dunia seribu besar menganggap klan Vien adalah musuh bebuyutan. Di zaman kuno, mereka bahkan mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja sama untuk melawan invasi klan Vien. Meskipun kami menang dalam pertempuran itu, kami tidak benar-benar menang dari catatan. 9 Nether dengan lembut menghela nafas. Tidak menang, tatapan Mu Chen berubah serius. Karena ukuran dunia seribu besar saat ini hanya setengah dari itu di zaman kuno. 9 Nete menjawab. Mu Chen menyipitkan matanya dengan keheranan muncul di wajahnya. Dia memandang Nine Nether dengan tidak percaya saat dia bergumam dengan susah payah, lalu separuh lainnya direbut oleh klan Vien. Meskipun kami berhasil mengusir klan Vien, dunia seribu besar juga menderita kerugian yang cukup besar. Kami tidak memulihkan wilayah kami yang hilang dan hanya berhasil mempertahankan apa yang tersisa. 9 Nether menjawab. Wajah Mu Chen tenggelam dengan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan di dalam hatinya. Meskipun dia tidak bertarung dengan klan Vien adalah beban di hati semua orang di dunia seribu besar. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun banyak dari pembangkit tenaga listrik kami jatuh saat itu, dunia seribu besar kami masih kuat, dan kami tidak kekurangan pembangkit tenaga listrik. Ambil ayah Lin Jing yang kita temui di benua pedagang, dan ayahnya adalah leluhur bela diri, dan wanita yang berteman denganmu, di Dragon Phoenix Heaven, ayahnya adalah Kaisar Api wilayah api tak berujung. Juga, jangan lupakan penjaga makam yang legendaris, pedang suci Azure dari domain pedang. Nine Nether tersenyum, angka-angka ini dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik puncak bahkan di zaman kuno, dan mereka tidak dapat diremehkan. Jika klan Vien ingin menyerang kita, sosok-sosok itu pasti akan bergerak. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Mendengar nama-nama agung dari Nine Nether, dia tidak bisa menahan perasaan gelombang kegembiraan di hatinya. Dia merindukan hari di mana dia bisa berdiri di puncak dunia seribu besar. Pada saat itu, dia tidak akan takut dengan rintangan apapun yang menghalangi jalannya. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen menenangkan kegembiraan di hatinya. Ketinggian itu adalah cita-citanya, dan dia juga percaya diri dalam mengejar ketinggian itu. Dia percaya bahwa dia juga bisa tumbuh ke level itu, dan dia butuh waktu untuk berkembang sekarang. Karenanya, dia harus menemukan peluang di luar sana untuk meningkatkan dirinya sendiri. Saat domain Great Heaven Law berkumpul di sini, Mandala berdiri dengan tangan di belakang. Meskipun sosok itu adalah gadis mungil, tekanan yang meresap darinya bahkan membuat ketiga kaisar menundukkan kepala mereka dengan hormat. Kita sudah berada di Valen Battlefield, dan aku bisa merasakan bahwa yang lain akan datang. Saat ini, medan perang yang jatuh telah berubah menjadi medan perang yang sesungguhnya. Suara Mandala terdengar di telinga semua orang. Sekarang, kita ikuti saja rencananya. Saya akan mencari perbendaharaan alam penguasa bumi dengan 3 kaisar, dan saya harus bergantung pada kalian untuk pelet asal jatuh. Mandala memandang semua orang sambil melanjutkan, saya harap kalian tidak mengecewakan saya. Kami akan melakukan yang terbaik, Raja semua menjawab. Mengangguk kepalanya, Mandala melambaikan tangannya saat seberkas cahaya terbang menuju Raja. Saat mereka meraihnya, itu berubah menjadi strip batu giok yang tampaknya menjadi peta sederhana,
dan semua orang menerima yang berbeda. Ada reruntuhan yang terletak di setiap tempat itu. Ini adalah sedikit dari apa yang kami ketahui, dan kalian hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan lebih banyak. Para raja menganggukkan kepala. Mandala tidak berbicara lama pada adegan ini saat dia mengalihkan pandangannya. Tatapannya berhenti sebentar pada Mu Chen, yang dia berikan sedikit anggukan untuk memberi isyarat agar dia berhati-hati. Raja-raja lain tidak memperhatikan tindakan Mandala. Lagi pula, dia tidak bisa menunjukkan favoritisme khusus saat ini. Sekarang, pimpin pasukanmu dan pergi. Mu Chen berbicara dengan sungguh-sungguh setelah menarik napas. Semua orang menganggukkan kepala mereka saat mereka kembali ke pasukan mereka, melepaskan raungan. Tanah bergetar saat formasi terpisah saat masing-masing raja terbang ke arah yang berbeda. Mu Chen dan 9 Nether tidak berpisah karena perpisahan mereka berarti pemisahan pasukan 9 Nether, yang bukan merupakan kabar baik bagi mereka berdua. Lagi pula, bermain solo itu berbahaya dan tidak bijaksana di Valen Battlefield. Oleh karena itu, mereka berdua bergabung dan melambaikan tangan, memimpin pasukan 9 Nether. Saat pasukan pergi, kemegahan domain Great Heaven Law dengan cepat menyusut saat Nine Nether menempel di bukit, melihat pasukan yang pergi dan perlahan mengepalkan tangannya. Perang berburu akhirnya terungkap pada saat ini. Di tanah terpencil kehitaman yang memiliki jurang besar, ada tanda-tanda buas yang membuat seluruh wilayah ini tampak mengerikan. Tekanan dingin juga menyebar ke setiap sudut di wilayah ini. Tiba-tiba, ada desir angin yang jelas yang bergema, memecah kesunyian yang dingin. Dari jauh, langit yang kehitaman terkoyak saat pasukan dengan skala beberapa ribu melesat melintasi cakrawala. Tentara ini mengenakan baju besi hitam dan energi spiritual di sekitar mereka tampaknya selaras dengan gerakan mereka, menyemburkan battle wheel yang dingin. Sebelum tentara adalah dua sosok yang melakukan perjalanan dengan kecepatan yang layak, mereka adalah Mu Chen dan Nine Nether. Menurut peta yang diberikan penguasa kepada kita, reruntuhan itu seharusnya berada di barat laut. Kami akan sampai di sana dalam setengah hari lagi. Nine Nether menyapu pandangannya ke sekeliling, sebelum melihat Mu Chen, dan tersenyum. Meskipun kita belum melihat reruntuhan itu seharusnya reruntuhan kelas 3. Kehancuran kelas 3, Mu Chen tertegun sebentar. Di masa lalu, perang berburu akan mengklasifikasikan reruntuhan berdasarkan level. Selain beberapa yang kecil yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelas, reruntuhan di sini diklasifikasikan dalam 3 tingkat, grade 3 menjadi yang terendah dan grade 1 menjadi yang tertinggi. Nine Nether menjelaskan, di luar reruntuhan kelas 1 akan menjadi perbendaharaan alam penguasa bumi. Tapi perbendaharaan alam penguasa bumi disembunyikan di medan perang yang jatuh, dilindungi oleh arah spiritual dari medan perang yang jatuh. Tidak hanya bisa sangat tersembunyi, tetapi juga akan sangat merepotkan untuk membukanya. Petik 2. Reruntuhan yang kita tuju seharusnya adalah reruntuhan kelas 3. Hoho, itu dianggap di level menengah, jadi layak bagi kita untuk bergerak. Mu Chen mengangguk, lalu, apakah reruntuhan kelas 3 itu juga akan dilihat oleh orang lain? Alis Nine Nether dirajut saat dia menjawab, tentu saja akan ada orang lain yang mengincarnya. Setiap pembukaan Valen Battlefield, medan akan sangat dipengaruhi oleh badai energi spiritual. Jadi, di masa lalu, peta praktis tidak berguna. Peta yang kami miliki saat ini tidak akurat, jadi kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan orang lain juga menemukannya. Satu-satunya manfaat yang kita miliki adalah kita dapat memanfaatkan momen yang menentukan dan melihat apakah kita dapat merebut reruntuhan kelas 3 sebelum yang lain, kemudian memperbaiki pelet asal jatuh dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Mendengar kata-katanya, Mu Chen mengangkat bahu, sepertinya tidak banyak yang bisa dikatakan dan mereka harus siap untuk bertarung kapan saja. Ada terlalu banyak orang di Valen Battlefield, dan dia tidak percaya bahwa tidak ada orang beruntung yang akan berhasil menemukannya terlebih dahulu. Mu Chen mengetuk kakinya di udara dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Di belakangnya, pasukan 9 Nether telah meningkatkan kecepatan mereka saat mereka berubah menjadi garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya, terbang melintasi cakrawala, dan dengan cepat mengikuti di belakang. Ketika kelompok Mu Chen bergerak menuju reruntuhan yang ditunjukkan pada peta, mereka akhirnya merasakan bahwa tirai tembok berburu telah dibuka. Dalam waktu setengah hari ini, mereka bertemu hampir 10 kelompok orang, bahkan sebelum mereka dapat menemukan reruntuhan,
beberapa dari kelompok-kelompok itu telah mengalami konflik dan pertempuran, karena energi spiritual yang kejam dari pertarungan mereka menyebabkan seluruh wilayah bergetar. Kelompok Muchen bukan kelompok kecil, jadi mereka secara alami menyebabkan banyak tatapan ketakutan diarahkan pada mereka. Tapi, secara umum, tidak ada halangan dalam perjalanan mereka. Bagaimanapun, battle wheel yang disempurnakan yang dipancarkan oleh pasukan 9 Nether membuat orang lain tahu bahwa pasukan ini bukanlah sesuatu yang dapat dipelihara oleh pasukan biasa. Di wilayah utara, ingin memelihara pasukan yang begitu kuat akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Dilihat dari sikap pasukan 9 Nether, siapapun dapat mengatakan bahwa mereka bukanlah sesuatu yang dapat dipelihara oleh pasukan yang lebih rendah itu. Karena itu, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak berani mengikuti mereka dari jauh. Siapapun yang bisa memasuki Valen Battlefield bukanlah orang bodoh, jadi mereka secara alami tahu bahwa mengikuti orang lain secara sembrono adalah hal yang tabu. Setengah hari kemudian, di bawah perjalanan tanpa hambatan mereka, kelompok Muchen akhirnya mulai memperlambat kecepatan mereka. Wilayah ini sangat sunyi, dengan bumi disajikan dalam warna abu-abu, menyebabkan atmosfer yang menindas menjadi lebih padat. Selanjutnya, setelah memasuki wilayah ini, Muchen dapat dengan jelas merasakan suasana dingin di sini bahkan lebih berat. Kita harus segera mencapainya. Nine Nether bertukar pandang dengan Muchen dan memberi isyarat tangan. Pasukan 9 Nether memperlambat kecepatan mereka saat mereka mengarahkan pandangan tajam mereka ke tanah ini. Muchen dan Nine Nether bergerak saat mereka terbang ke satu-satunya puncak dan pandangan mereka langsung melebar. Apa yang muncul di depan mata mereka adalah lahan basah hitam dengan aura hitam pekat-pekat yang mengalir tanpa henti dari istana hitam itu sebelum berkumpul bersama, membentuk pusaran hitam besar di atas istana itu. Aura hitam pekat ini adalah aura asal jatuh. Mereka bisa disuling menjadi pelet asal jatuh. Muchen melihat pusaran itu dan tatapannya menyala saat dia terkekeh. Sepertinya aura asal jatuh di sini sangat tebal. Kita harus bisa memperbaiki 100 pelet asal jatuh. Itu hampir tidak bisa dihitung sebagai reruntuhan kelas 3. Muchen sedikit penasaran saat dia melihat pusaran hitam itu. Pusaran hitam itu tampaknya mengandung energi spiritual yang tak terbatas. Namun, energi spiritual itu sangat menakutkan. Mereka adalah energi unik yang terbentuk dari wasiat kematian para ahli yang tak terhitung banyaknya yang telah jatuh di sini. Mereka juga diperlukan untuk memperbaiki pelet asal jatuh. Muchen menarik kembali tatapannya saat dia melambaikan tangannya. Sosoknya terbang menuruni puncak dengan pasukan 9 Nether mengikuti di belakangnya seperti gelombang pasang saat mereka mendarat di lahan basah. Namun, tepat ketika Muchen hendak bergerak di lahan basah ini, ekspresinya dan Nine Nether tiba-tiba berubah saat mereka menyipitkan mata dengan cahaya berbahaya yang menyinari mereka. Itu karena, pada saat ini, mereka bisa merasakan munculnya banyak fluktuasi energi spiritual secara tiba-tiba. Selanjutnya, tujuan dari fluktuasi energi spiritual itu adalah area ini. Seperti yang diharapkan Muchen, reruntuhan kelas 3 ini telah ditemukan oleh orang lain. Sepertinya reruntuhan ini tidak mudah untuk direbut. Muchen tak berdaya mengangkat bahunya di Nine Nether. Aku akan melihat siapa yang cukup berani untuk merebut dari istana 9 Nether-ku. Nine Nether dengan dingin mendengus saat hawa dingin menutupi wajahnya. Jelas, dia sedikit marah. Muchen tersenyum, dia tidak terburu-buru. Dia tetap diam dan tidak memiliki niat untuk merebut aura asal jatuh itu sekarang. Itu karena butuh beberapa waktu untuk memperbaiki pelet asal jatuh. Dan jika mereka terganggu oleh hal-hal eksternal, itu akan menimbulkan masalah besar pada proses pemurnian. Di belakang mereka berdua, pasukan 9 Nether jelas tahu bahwa ada seseorang yang mengganggu panen mereka dan mata para prajurit dari pasukan 9 Nether bersinar dengan cahaya yang ganas. Kelompok Muchen menunggu beberapa menit, sebelum kesunyian di wilayah ini dipecahkan oleh desir angin. Muchen mengangkat kepalanya dan melihat sekelompok besar sosok cahaya terbang. Sebelum mereka mendarat di puncak tunggal di sekitarnya. Jelas, mereka yang datang bukan dari kekuatan biasa, karena skala mereka tidak kecil dan memiliki fluktuasi energi spiritual yang cukup kuat di sekitar mereka. Mereka tidak bisa diremehkan. Muchen mempertahankan ekspresi tenang saat dia melihat ke atas. Haha, sepertinya kita cukup beruntung menemukan reruntuhan kelas 3.
Sepertinya seseorang ada di sini sebelum kita. Pasukan yang sangat kuat, terlihat seperti istana 9 nether dari domain Great Heaven Law. Betapa beruntungnya menemukan pelat logam. Ketika pasukan ini muncul di wilayah ini, mereka secara alami memperhatikan pasukan 9 nether yang berada di luar lahan basah. Selain itu, mereka juga memiliki mata yang tajam, karena mereka dengan cepat mengenali asal-muasal kelompok Muchen. Segera, wajah banyak orang berubah, karena kekuatan puncak seperti domain Great Heaven Law agak kuat di mata kekuatan lain. Jika biasanya di wilayah utara, mereka secara alami tidak akan berani memprovokasi pihak lain. Tapi, saat ini, Valen Battlefield terlalu kacau dan prestise pasukan puncak telah sedikit menurun. Oleh karena itu, bahkan jika mereka sedikit takut, mata mereka juga berkedip. Muchen melihat kelompok itu dengan acuh tak acuh dan berkata dengan suaranya yang terbungkus energi spiritual, "Saya Muchen dari domain Great Heaven Law. Neruntuhan ini pertama kali ditemukan oleh kami, domain Great Heaven Law. Saya berharap kalian memberi saya wajah dan tidak menyela." Muchen, dia rangker ketiga dari catatan naga Phoenix. Muchen? Oh, dia kuda hitam yang memiliki tampilan brilian di Dragon Phoenix Heaven. Muchen? Mengungkap namanya, itu segera menarik beberapa tanggapan. Terbukti, ketenaran Muchen telah menyebabkan gelombang besar di wilayah utara akhir-akhir ini. Orang-orang itu bertukar pandang dengan beberapa niat untuk mundur. Bagaimanapun, reputasi domain Great Heaven Law dan Muchen membuat mereka tahu bahwa pasukan 9 nether ini sangat kuat dan tidak akan mudah bagi mereka untuk merebut dari mulut harimau. Ketika Muchen melihat niat mundur di mata pihak lain, ekspresinya sedikit mengendur. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia bisa menangani masalah ini tanpa menumpahkan darah, tawa mengejek tiba-tiba terdengar seperti sambaran petir, melonjak dari cakrawala. Haha, seorang bocah nakal berani menjadi begitu sombong. Apakah domain Great Heaven Law sangat kuat? Ini pertanyaan apakah masih bisa tetap berdiri setelah perang berburu ini? Berhentilah mencoba memakai kulit harimau dan menakut-nakuti orang lain. Orang lain mungkin takut padamu, tapi sekte ular nagaku tidak. Ketika tawa terdengar, peluit angin bergema saat sekelompok besar sosok cahaya melesat dan mendarat di area ini. Mengangkat kepalanya, wajah Muchen menjadi gelap ketika dia melihat sosok cahaya yang mendekat. Terima kasih telah menonton.